Selamat sore Bapak Ibu semua. Juga kami menyapa Bapak Ibu semua di mana saja berada. Pada sore hari ini kita semua berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan KTKC APP. Pertemuan pertama dengan tema KBG sebagai komunitas iman dan perjuangan. Namun sebelum kita mengawali kegiatan KTKC kita ini, saya mengajak kita semua untuk memperkenalkan diri kita masing-masing. Mulai saja dari saya. Nama saya Arkadius Cema, biasa dipanggil Ajim. Di paroki saya bertugas sebagai koordinator program pastoral, dan di DPP saya menangani pada bagian seksi solidaritas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yuliana Dato, biasa disapa Ani, saya sebagai guru agama. Perkenalkan, nama saya Maria Evonia, biasa dipanggil Foni. Jabatan saya sebagai Ketua Lingkungan Santo Yosef Redemets. Baik, terima kasih. Nama saya Justinus Semakur, biasa dipanggil Justinus. Jabatan dalam DPP sebagai Ketua Pemberdayaan Pelayan Pastoral dan juga sebagai Ketua Lingkungan. Jadi rangkapnya double. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nama saya Suster Kristina, dipanggil Suster Kris, Kongregasi CY. Di paroki saya sebagai seksi liturgi. Terima kasih. Selamat sore, Salve. Perkenalkan, nama saya Wilfridus Ariante Majuk. Saya biasa dipanggil Fridus. Di paroki saya sebagai Ketua Seksi Kepemudaan dan juga di lingkungan saya sebagai Ketua KBG. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore. Perkenalkan, nama lengkap saya Henrikus Nong Heli, biasa dipanggil Heli. Saya sebagai Ketua KBG di lingkungan Santo Yosef Redemets Habihodot. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Bapak Mama semua yang sudah memperkenalkan nama dalam kegiatan pertemuan kita pada sore hari ini. Baik Bapak Mama, saudara-saudari, umat Tuhan yang terkasih, kita memasuki masa prapaskah atau masa puasa, masa khusus dalam lingkaran tahun liturgi gereja. Kepada kita umat beriman Kristiani diberi kesempatan untuk boleh merenungkan peristiwa Yesus dari Nazaret yang hidup, sengsara, wafat, dan bangkit dengan jaya untuk menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Dalam terang firman Tuhan, kita diajak untuk memaknai seluruh pengalaman hidup kita, baik relasi kita dengan Tuhan, sesama, dan juga dengan alam ciptaan. Tema umum KTKC APP tahun ini adalah misi KBG menghadirkan pengharapan. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas bersama-sama dengan tema pertama, yaitu KBG sebagai komunitas iman dan perjuangan. Mari kita mengawali kegiatan pertemuan katekese kita pada sore hari ini dengan menyanyikan lagu pembuka.
datang, meskipun kaki gersang, karena kami bersalah semua. Ada di kau pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Kudus. Amin. ya Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau mengumpulkan kami dalam pertemuan KBG ini. Pada masa Prapaskah ini, bukalah hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu, meneguhkan iman kami, dan menguatkan kami untuk menjadi komunitas yang menghadirkan pengharapan. Jadikanlah komunitas KBG kami menjadi komunitas yang hidup dari kasih dan kebaikan-Mu, serta yang berjuang untuk membawa semua umat-Mu menuju keselamatan. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar pertemuan ini membawa berkat bagi kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada adik Foni yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik Bapak Mama sekalian, pada bagian pertama kita diajak untuk melihat, mendalami kisah inspiratif. Tetanggaku adalah keluargaku. Untuk itu, saya mengajak kita semua sama-sama mendengarkan kisah inspiratif berikut ini. KBG Santo Yosep Pelindung Kaum Pekerja di Paroki Santo Yosep Katedral Maumere merupakan komunitas yang terdiri dari sekitar 30 kepala keluarga. Para anggotanya berasal dari latar belakang pekerjaan yang beragam, seperti guru, perawat, polisi, serta para wira swasta kecil, penjual makanan, penjahit, dan pemilik bengkel. Di tengah kesibukan pekerjaan sehari-hari, mereka dipersatukan oleh iman dan semangat kebersamaan yang diwujudkan dalam pertemuan rutin dan doa bersama. Dalam perjalanan hidup menggereja, KBG ini menghadapi berbagai tantangan. Pada bulan-bulan tertentu seperti Mei dan Oktober, kegiatan lingkungan dan gereja sangat padat. Sementara pada bulan-bulan lainnya kehadiran umat cenderung menurun. Menyadari hal ini, semua pengurus dan umat KBG berdiskusi dan berdialog mencari jalan keluar untuk mengatasi persoalan tersebut. Dari proses itu, lahirlah keputusan untuk menetapkan doa malam wajib yang dipadukan dengan arisan. Sebagian dana arisan kemudian disisihkan untuk membantu membayar iuran paroki, sehingga beban umat menjadi lebih ringan. Hal itu juga kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab semua umat KBG. Semangat kebersamaan ini dihidupi dalam moto KBG, tetanggaku adalah keluargaku. Moto ini bukan sekedar slogan, tetapi menjadi sikap hidup. Anggota KBG terbiasa duduk bersama, berdialog secara terbuka, dan membahas persoalan hidup, baik masalah keluarga, ekonomi, maupun pendidikan, untuk mencari solusi bersama dalam terang iman.
Selain doa dan dialog, KBG Santo Yosef juga aktif dalam pembinaan iman anak melalui kegiatan sekami yang dilaksanakan setiap minggu, serta pendampingan orang muda Katolik (OMK). Kegiatan ini dipandang sangat penting sebagai dasar pembentukan iman dan karakter generasi muda. Bagi KBG, pembinaan anak dan orang muda adalah investasi iman dan harapan bagi masa depan gereja dan masyarakat. Kehidupan iman KBG juga tampak dalam solidaritas nyata. Mereka terlibat aktif dalam pelayanan kedukaan dan menjadi bagian dari rukun kematian Katolik Santo Yosef. Untuk menunjang kehidupan doa dan liturgi, KBG secara swadaya menyediakan kursi, meja altar, kain altar, serta perlengkapan liturgi lainnya. Setiap kali ada misa keluarga, pengurus KBG dengan sigap menghubungi imam dan menyiapkan seluruh kebutuhan agar perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan baik dan hikmat. Di samping itu, perhatian terhadap kaum kecil dan lemah semakin nyata melalui pemberdayaan ekonomi kelompok ibu-ibu USB Caritas. Berangkat dari kondisi ekonomi yang terbatas, para ibu membentuk usaha bersama dengan membuat getuk, aneka jajanan, dan lauk untuk dijual. Mereka juga menjalankan arisan simpan pinjam, serta mengelola derma kasih dan yuran anggota. Setiap bulan, para ibu dibagi dalam 2 kelompok produksi untuk menambah modal usaha. Dari usaha sederhana ini, kelompok mampu melayani anggota dengan pinjaman hingga 25 juta rupiah, terutama untuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan, serta memberikan bantuan beras dan gula bagi anggota yang membutuhkan. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah ketika anak-anak anggota KBG hendak masuk sekolah, sementara orang tua mengalami kesulitan biaya. Dalam situasi seperti ini, KBG hadir sebagai keluarga yang saling menopang. Melalui USB Caritas, umat KBG diberikan pinjaman tanpa bunga agar anak-anak tetap melanjutkan pendidikan. KBG Santo Yosef Pelindung Kaum Pekerja telah menunjukkan bahwa KBG bukan hanya tempat berkumpul dan berdoa, tetapi sungguh menjadi komunitas iman yang hidup. Dalam doa malam wajib, dialog yang jujur, pembinaan iman anak dan orang muda, pemberdayaan ekonomi serta solidaritas dalam kedukaan, pendidikan dan kesehatan, KBG menghadirkan gereja yang peduli, berjalan bersama dan menjadi tanda harapan nyata bagi sesama, terutama bagi mereka yang kecil, lemah, dan membutuhkan. Sekian dan terima kasih. Baik Bapak Mama, sudah mendengarkan kisah inspiratif dari KBG Santo Yosef Pelindung Kaum Pekerja. Selanjutnya saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mendalami kisah inspiratif tadi yang sudah kita dengarkan bersama. Untuk itu diharapkan kepada kita semua untuk mendalaminya dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita pahami tentang KBG berdasarkan video atau cerita yang baru saja kita dengar tadi? Baik, terima kasih. Setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh Pak Ajem, tentang KBG dalam cerita tadi itu merupakan suatu komunitas basis gerejawi yang terdiri dari 30 kakak tadi, dan mereka ini merupakan sebuah kelompok
dalam KBG itu. Masing-masing mereka itu punya pekerjaan. Ada yang jadi guru, ada polisi, ada yang jadi perawat, dan lain sebagainya. Ada juga yang di kota itu, kalau di Santo Yosef tadi di kota aja mereka ada bengkel, ada tenaga-tenaga PNS yang lain yang punya usaha yang besar. Namun semua, walaupun dengan kesibukan setiap hari seperti itu, tapi masih mempunyai kesempatan untuk mereka bisa berkumpul bersama di dalam kelompok kecil itu. Mereka berkumpul untuk apa? Di sana mereka bersatu dalam iman, dalam doa bersama, dengan semangat yang luar biasa. Di sana bukan hanya mereka berdoa, di sana juga bisa berdiskusi, berbicara banyak hal untuk kepentingan basis mereka, KBG mereka. Banyak persoalan-persoalan di sana mereka diskusikan bersama, cari jalan keluar bersama supaya bisa mengatasi semua persoalan yang dihadapi itu. Dan itulah merupakan keluarga rohani yang dipanggil untuk menghadirkan Tuhan Yesus di dalam kelompok mereka itu. Maka dengan demikian sebuah gereja dibentuk juga mulai dari selain dari keluarga dan juga di dalam KBG itu. Sehingga syukur terima kasih setelah mendengar penjelasan tadi itu mereka sudah bisa menjadi umat, menyadari bahwa tanda kehadiran gereja yang hidup di tengah masyarakat itu melalui kelompok KBG tadi. Dari saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Yus atas jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang lain yang mau menjawab, kami persilakan. Saya Bapak. Oke. Baik, terima kasih berdasarkan pemahaman yang saya dengar dari cerita inspirasi tadi. Menurut saya KBG merupakan sebuah persekutuan kecil yang berkumpul untuk mendengarkan sabda Tuhan, berdoa bersama, saling menguatkan dan mendengarkan sabda Tuhan. Jadi berdasarkan pemahaman saya, KBG bukan hanya sekedar sebuah kelompok doa, tetapi merupakan sebuah keluarga yang rohani yang hadir untuk menjawab panggilan Tuhan untuk hidup di tengah masyarakat. Jadi KBG juga sebagai tanda gereja yang hadir di tengah masyarakat. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Ani atas jawabannya. Ini menunjukkan bahwa KBG sebagai komunitas iman dan perjuangan. Terima kasih banyak. Hal-hal positif apa saja dari video tadi atau cerita di atas yang dapat menginspirasi kehidupan ber-KBG? Kita bisa membagikan pengalaman atau sharing dari setiap KBG kita. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Setelah mendengarkan pengalaman dari umat KBG Santo Yosef, Maomere, hal-hal positif yang kita ambil sebagai inspirasi buat KBG kita, ada banyak hal di sini yang mungkin selama ini di KBG kita belum jalankan, tapi sebagian besar kita sudah jalankan. Saya melihat di sini luar biasa adalah KBG bukan sebagai tempat untuk berdoa, tetapi sebagai tempat untuk men-sharingkan pengalaman, baik itu suka, duka, kemudian berbicara soal hal ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Saya men-sharingkan pengalaman KBG saya di lingkungan Santo Yosef Frei Nademets Habihodot. Kami di KBG jumlah kakak sebanyak 34 kakak. Kemudian tempat kami sangat dekat dengan air laut, sehingga setiap kali musim hujan sangat berpengaruh pada kenyamanan kami.
Sehingga di tahun kemarin, di tahun 2024, terjadi hujan di tanggal 1 Januari tahun 2025, maka terjadilah banjir, sehingga 3 unit rumah harus dibawa oleh banjir itu. Bertolak dari hal itu, saya sebagai Ketua KBG bersama dengan umat KBG di KBG saya, kami berkumpul kemudian mendiskusikan tentang hal ini. Ya, kira-kira umat yang rumahnya hanyut terbawa oleh air ini, mereka di kedepannya nanti seperti apa. Dalam diskusi kami bersama dengan umat-umat di KBG saya, kami melahirkan satu kesepakatan, yaitu adalah membangunkan satu rumah darurat yang layak untuk dihuni. Ya, sehingga dalam perjalanan kami bersama-sama dengan umat sudah menjalankan kesepakatan itu, membangunkan rumah yang sudah dipakai saat ini. Pengalaman dari saya itu saja. Selamat sore, saya kembalikan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih kepada Pak Heli atas jawaban dan sharing yang sangat luar biasa dari KBG-nya. Mungkin ada yang lain? Baik, terima kasih. Saya sedikit men-sharingkan pengalaman saya di KBG. Kebetulan saya selaku Ketua KBG. Nama KBG saya Mater Salvatoris, lingkungan Santo Yosef Frede Nemets. Berangkat dari cerita pengalaman di komunitas basis yang ada di paroki Santo Yosef Momere, kami di KBG Mater Salvatoris punya pengalaman. Ada kebetulan di KBG saya itu jumlah kakaknya itu 12 kakak dengan kondisinya banyak janda. Jadi secara ekonomi sangat memprihatinkan, dan untuk memenuhi kewajiban di gereja untuk membayar iuran paroki dan sebagainya tentu tidak bisa sekaligus. Karena itu kami melakukan arisan. Jadi setiap bulan kami arisan membantu rekan-rekan kami di KBG yang belum membayar iuran paroki di gereja. Saya kira demikian. Oke, terima kasih kepada Pak Yante atas sharingnya. Kita lanjut, bagaimana kehidupan ber-KBG kita selama ini? Apa saja kegiatan atau hal-hal baik yang pernah kita lakukan bersama dalam KBG kita? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Setelah mendengar kisah inspiratif dari KBG Santo Yosef Momere, saya juga mau berbagi pengalaman tentang hal-hal baik yang kami lakukan di kami punya KBG, Bunda Pelindung kami, lingkungan Santo Yosef Frede Nemets Sabihodot, bahwa kami juga banyak hal baik yang kami lakukan di dalam KBG kami adalah di mana kami selalu melakukan doa bersama setiap 1 minggu 2 kali, hari Rabu dan hari Sabtu, lalu diwajibkan dari paroki setiap hari Kamis, dan juga setiap bulan Rosario dan bulan Mei, bulan Maria, di mana kami umat KBG, kami semua hadir. Tetapi yang menjadi satu cerita lucu sedikit, bahwa di KBG kami itu umatnya hadir banyak, orang tua dan anak-anak semua pasti hadir. Kalau di setiap rumah itu menyiapkan makan minum, ini pengalaman di kami punya KBG, itu semua pasti akan turun untuk melakukan kegiatan doa bersama, baik 1 minggu
2 kali, kemudian di bulan Rosario, bulan Mei maupun bulan Oktober, itu semua hadir. Dan di dalam kegiatan doa kami itu, di mana kami selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman dari orang tua yang di mana kami menganggap sudah punya pengalaman lama dalam berkeluarga, dan di mana orang tua yang mungkin anak-anaknya sudah dewasa dan sudah berkeluarga, artinya yang sudah punya cucu. Sehingga di situ kami selalu berbagi pengalaman. Kemudian di kami punya KBG juga, bahwa ada hal baik di mana kalau kami melihat sanak saudara kami yang ada dalam KBG itu mengalami kesulitan, misalnya ada keluarga yang mengalami duka, lalu keluarga itu memang secara ekonominya sangat prihatin, sehingga kami yang dianggap sebagai pengurus lingkungan dan juga pengurus basis, itu kami selalu memberikan saran untuk umat yang berada di KBG itu, bagaimana kita bisa meringankan beban yang dialami oleh keluarga yang sementara berduka. Misalnya dari keluarga nanti masing-masing, nanti kami mengutus, ada anak-anak yang SMP, itu biasanya kami mengutus mereka dari rumah ke rumah untuk bisa meminta, memberi sedekah, bisa dalam bentuk barang dan juga bisa dalam bentuk uang. Sehingga beban keluarga yang mengalami penderitaan itu bisa tertolong. Lalu ada hal baik juga, di KBG kami juga pernah membantu keluarga orang tua yang memang sangat sederhana sekali. Mereka tidak punya tanah. Mereka menumpang di tanahnya orang, tetapi mereka tidak bisa membangun rumah. Sehingga ketua basis bersama pengurus basis mulai inisiatif bagaimana kalau kita bisa membangunkan rumah kedua orang tua itu dengan cara kita swadaya. Jadi ada yang bisa kasih dalam bentuk balok kayu, ada yang kasih dalam bentuk batu, lalu ada yang kasih dalam bentuk seng. Sehingga semua itu sudah terkumpul, baru kami bangunkan rumah yang sederhana yang bisa dinumpang oleh orang tua yang tidak bisa membangun rumah, dan rumah itu dibangun di lahannya orang. Tetapi yang menjadi hal yang kurang bagus atau juga menjadi sebuah tantangan di KBG kami adalah bahwa setelah tidak lagi ada makan dan minum di KBG pada saat doa, umat mulai menghilang. Terlebih adalah anak muda, anak-anak sekolah SD sudah mulai berkurang untuk bergabung, lalu bapak-bapak juga sudah mulai kurang bergabung karena banyak alasan, karena pekerjaan, ada yang karena bilang capek, sehingga dari itu sudah mulai umat yang hadir dalam kegiatan doa KBG bersama itu sudah mulai berkurang. Mungkin itu saja dari saya, pengalaman dari KBG kami. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih kepada Ibu Funi yang sudah menyampaikan banyak hal baik. Ini menunjukkan bahwa KBG sungguh menjadi komunitas iman dan perjuangan. Mungkin ada yang lain lagi? Ya, Suster, silakan. Terima kasih setelah mendengar inspirasi dan melihat hal-hal baik dalam KBG, seperti yang sudah dikatakan oleh Ibu Foni tadi, dalam doa bersama di KBG, kadang itu melihat kalau ada makan dan minum baru banyak orang. Itu hal ini juga kami alami di KBG kami. Di KBG kami, seperti yang dikatakan, kami kebanyakan doa rosario itu kami lakukan pada hari Selasa dan Kamis malam, 1 minggu 2 kali. Dan berdoa lebih banyak anak-anak, orang tua ya 1-2 orang saja yang hadir. Seperti yang dikatakan bahwa kalau ada makan minum pasti ada banyak. Tetapi saya melihat hal-hal baik yang dilakukan oleh KBG kami, ada kerjasama baik. Dalam KBG kami mengadakan kerja bakti bersama, yakni pembersihan seperti di kuburan umum dan juga
bakti bersama di gereja kalau ada tanggungan KOR di gereja. Nah, yang saya melihat dalam KBG kami ini, hal-hal baiknya juga arisan KBG itu untuk melancarkan iuran paroki, sehingga umat di KBG kami pada waktu pengumpulan iuran paroki tidak ada kesulitan, karena itu sudah diatur oleh bendahara KUB, sehingga untuk iuran paroki kami punya KBG lancar. Dan hal-hal positif yang saya lihat dalam KBG kami, ada kerjasama yang baik dan saling mendukung satu sama lain. Dalam doa-doa bersama kami saling meneguhkan satu sama lain. Terima kasih. Terima kasih Suster Christine atas cerita pengalaman yang begitu luar biasa. Ternyata banyak sekali hal-hal baik yang terjadi di KBG. Lalu yang berikut, apa saja tantangan yang dialami dari setiap KBG kita masing-masing? Silakan. Tentu saja di dalam KBG kita ada tantangan. Silakan. Ya, Bapak yang lebih dulu. Baik, tantangan yang ada di dalam KBG saya itu kehadiran dalam doa bersama. Ya, dengan jumlah anggota KBG yang sudah berkurang, kami hanya 12 kakak saja. Dan biasanya kalau bulan Rosario atau bulan Maria itu hadirnya tidak lengkap, apalagi di luar bulan-bulan itu. Di KBG saya itu kan kami jadwalkan seminggu itu 2 kali, Selasa Jumat. Tapi di hari-hari itu yang hadir ya 1-2 keluarga saja. Tapi kami tetap berjalan terus walaupun dengan jumlah anggota yang sedikit, tapi doa di KBG tetap berjalan. Kendalanya karena ya lebih banyak alasan karena capek, karena kerja. Ada juga saat itu berada di luar, jadi saat doa bersama ya 1-2 orang saja, tapi kami tetap berjalan. Ya, saya kira itu dari KBG saya, mungkin dari teman-teman yang lain. Oke, terima kasih kepada Pak Yante. Mungkin ada yang Masih. mau jawab, silakan ya. Baik, kalau melihat tantangan yang dialami di KBG, secara khusus di KBG saya, Maria Ratu Damai, yang pertama itu mungkin kita lihat juga kepengurusan, ya saya juga sebagai ketua lingkungan jadi KBG yang saya kunjungi. Ada KBG yang bagus karena kepengurusannya juga aktif. Sedangkan KBG yang kepengurusannya kurang aktif, maka akhirnya kegiatannya tidak berjalan dengan maksimal. Dan itu seringkali dihadapi oleh KBG. Ya, kalau namanya doa bersama, kumpul bersama itu bagus. Tetapi kendala yang biasa kumpul bersama itu salah satunya kehadiran. Seperti yang sudah disampaikan. Yang biasa hadir bersama itu lebih banyak ibu-ibu, anak-anak. Sedangkan yang orang muda, yang bapak-bapak, kasihan sekali. Mereka mungkin lebih banyak sibuk dengan urusan yang lain-lain. Sehingga walaupun dengan anak-anak, orang tua, mama-mama sebagian, tetapi kegiatan berkumpul dalam doa basis atau KBG itu tetap berjalan seperti biasa. Jadi dengan harapan bahwa KBG yang lain juga mungkin kepengurusan yang kurang bagus ya, mulai mungkin terlalu lama masa jabatan kepengurusannya sampai puluhan tahun, dia juga bosan, sehingga ya mungkin perlu di reorganisasi kembali sehingga dia yang baru bisa kerjanya lebih aktif atau lebih tekun lagi. Jadi menyangkut kepengurusan juga sangat penting. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yus atas jawaban dan sharing tentang KBG. Langkah-langkah konkret apa yang harus kita buat supaya
KBG kita itu menjadi komunitas beriman dan perjuangan. Silakan. Tentu saja ada masalah, pasti ada solusi. Langkah konkret itu perlu ada di dalam KBG sebagai solusi bersama. Silakan. Mama, Ibu Foni, ya silakan. Oke, baik, terima kasih. Langkah konkret untuk mengatasi persoalan di KBG, yaitu di mana kita sebagai pengurus KBG, kita harus membangun sebuah hubungan komunikasi yang baik dengan umat, yaitu dengan cara tetap mengajak umat kita untuk datang duduk bersama di dalam, baik itu dalam doa, di bulan Rosario atau bulan Maria, atau dalam kegiatan-kegiatan rohani di KBG itu. Di saat itulah kita bisa berbagi pengalaman, mengajak sanak saudara kita atau umat kita yang mungkin di dalam itu dia merasa minder atau dia merasa bahwa saya mau terlibat dalam doa, tetapi karena tadi saya sudah pernah bagi pengalaman karena ada kebiasaan makan minum, ya, di situ juga membuat ada umat yang tidak mau bergabung, dalam arti bahwa kalau dia tidak bergabung dengan jelas rumahnya kita tidak kunjung. Mungkin hal ini yang kita sebagai pengurus KBG, kita bagaimana caranya kita membangun sebuah hubungan yang bagus, yaitu dengan cara tadi membangun komunikasi yang baik, membangun solidaritas terhadap sanak saudara kita yang mungkin kurang mampu, yang lemah, dan mungkin juga yang kurang menyadari tentang iman, tentang agamanya. Sehingga itu salah satu langkah yang paling konkret. Kita mengajak dengan membangun sebuah hubungan yang baik, komunikasi yang terbuka, dan membangun sikap solidaritas antara umat di dalam KBG. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Foni. Mungkin Suster. Terima kasih. Langkah konkret yang bisa kita lakukan dalam komunitas basis, yaitu kita harus berkomitmen untuk aktif dan serta hadir dalam pertemuan, serta saling mendukung dan berbagi pengalaman iman, supaya kebersamaan kita semakin kuat. Itu langkah konkret yang pertama. Langkah konkret yang kedua, kita melakukan aksi nyata, seperti membantu anggota yang membutuhkan atau terlibat dalam kegiatan sosial. Sehingga KBG kita bukan hanya tempat doa, tetapi juga tempat untuk membagi kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Mama semua atas jawaban yang sangat luar biasa dan menarik. Dari pendalaman bersama tadi, saya mau menyampaikan kesimpulan bahwa KBG adalah komunitas basis gerejawi, yaitu persekutuan umat beriman yang berkumpul bersama untuk melakukan doa bersama, mendengarkan sabda Tuhan, saling menguatkan, dan bertumbuh dalam iman. KBG bukan sekadar kelompok doa, tetapi di dalamnya ada keluarga rohani yang dipanggil untuk menghadirkan kasih Kristus dan sebagai tanda gereja yang hidup di tengah masyarakat. Itu makna KBG. Lalu yang berikut, tentu saja di dalam KBG kita sudah ada banyak hal baik yang kita lakukan, seperti kita melakukan ibadat sabda, doa rosario, pendalaman iman, serta kunjungan kepada mereka yang sakit dan juga kepada mereka yang sedang berduka. KBG juga menjadi tempat untuk mempererat persaudaraan antar umat. Sepertinya di dalam kita saling bercerita tentang kehidupan di
KBG kita masing-masing, lalu kita bisa saling mendukung satu sama lain dalam kesulitan. Itu yang harus kita lakukan di KBG kita. Lalu yang berikut, tentu saja di KBG kita ada banyak faktor yang menghambat, yang membuat KBG kita itu belum sungguh menjadi komunitas iman dan perjuangan. Misalnya kegiatan di KBG masih berhenti pada rutinitas doa, belum berlanjut pada tindakan nyata. Kesibukan pribadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yante. Lalu kurangnya keterlibatan bapak-bapak dan orang muda yang sering terlibat di dalam kegiatan KBG itu lebih banyak mama-mama dan anak-anak. Itu yang sering terjadi. Dan ini membuat KBG kita belum sungguh menjadi komunitas iman dan perjuangan. Lalu yang berikut, tentu saja kita sebagai komunitas beriman dan perjuangan harus memiliki langkah-langkah yang dapat menjadi solusi, yaitu sebagai umat beriman tentu kita harus memperdalam doa dan sabda Tuhan. Itu dengan cara kita melakukan hal-hal yang bersifat lebih menyentuh kepada masyarakat. Seperti kita memperhatikan mereka yang lemah, yang kecil, yang miskin, tersingkir, dan juga difabel. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama kita di dalam KBG. Itu yang harus kita buat di dalam KBG kita masing-masing, sehingga apa yang dirasakan oleh tetangga kita, sesama kita di sekitar kita menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita jangan melihat saja dari jauh, tetapi kita berusaha untuk melihat dari dekat, untuk membantu mereka. Itu kesimpulan dari pendalaman kita bersama dari kisah inspiratif tadi, tetanggaku adalah keluargaku. Ini moto yang sangat mendalam sekali. Saya pikir kita harus lanjut pada bagian yang kedua, melihat dan mendalami situasi hidup melalui terang sabda Tuhan. Dan saya minta kita semua untuk membuka teks kitab suci, bacaan dari Kisah Para Rasul bab 12 ayat 24 sampai 13. Dilanjutkan ayat 3. Ya, silakan Ibu untuk membacakan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Ani yang sudah membantu membacakan teks kitab suci. Kisah Para Rasul bab 12 ayat 24 sampai 13, dilanjutkan ayat 3. Selanjutnya saya mengajak kita semua bersama-sama untuk mendalami teks kitab suci yang sudah kita dengarkan bersama tadi. Dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 24 ditegaskan bahwa firman Tuhan semakin tersebar dan jemaat bertumbuh. Dalam pengalaman KBG kita,
bagaimana sabda Tuhan sungguh menjadi sumber pertumbuhan iman dan pengharapan? Silakan Ibu Foni. Baik, terima kasih. Dalam pengalaman di KBG kami tentang sabda Tuhan sungguh menjadi sumber pertumbuhan iman dan pengharapan kami, yaitu di mana KBG kami selalu melakukan kegiatan katekese pada masa Advent dan masa Prapaskah. Di saat katekese, semua umat KBG akan berkumpul bersama. Kami sebagai pengurus KBG, kami menyampaikan bahwa pada saat katekese, setiap umat harus wajib membawa kitab suci. Dan pada saat katekese ada bagian tertentu di mana umat diajak untuk membuka kitab suci sesuai dengan tema yang ada yang sudah disiapkan dari keuskupan. Sehingga pada saat itu semua umat mereka membuka kitab suci, kemudian satu orang membaca, lalu yang lainnya mendengarkan. Sehingga pada saat itu kita semua merasa bahwa firman Tuhan sudah mulai bekerja dalam diri kita, yaitu di saat kita membuka kitab suci dan saat kita mendengarkan firman Tuhan. Walaupun di KBG kami hanya 1 tahun 2 kali, yaitu pada saat katekese persiapan masa Advent dan masa Prapaskah. Sekian dari saya. Terima kasih Ibu Foni. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada kita lanjut. Jemaat Antioquia hidup dalam doa, puasa dan ibadat bersama. Sejauh mana kehidupan doa dan pertemuan KBG kita sudah menjadi kekuatan dalam menghadapi pergumulan hidup? Silakan Ibu Ani. Oke, baik, seperti bacaan yang sudah kita dengar tadi, bahwa jemaat Antioquia itu hidup dalam sebuah komunitas yang tekun dalam doa bersama, ibadat, dan puasa. Hal ini menunjukkan bahwa iman itu tidak dapat tumbuh tanpa relasi yang mendalam dengan Tuhan. Jadi seperti yang saya lihat dalam kehidupan KBG, doa itu bukan dijadikan sebagai sebuah rutinitas, tetapi sebagai sebuah kekuatan yang mempersatukan dan meneguhkan iman umat. Terutama itu dalam mengatasi segala masalah dan persoalan yang terjadi di tengah umat. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Ani atas jawaban yang sangat mendalam dan luar biasa. Mungkin ada yang lain? Tidak ada. Kita lanjut. Roh Kudus mengutus Barnabas dan Saulus untuk tugas misi keluar dari komunitasnya. Apa bentuk panggilan Roh Kudus bagi KBG kita agar tidak hanya berkumpul, tetapi juga diutus membawa harapan bagi sesama? Silakan. Ya, Pak Dante. Baik, terima kasih Pak. Sama seperti Barnabas dan Saulus yang diutus Tuhan untuk mewartakan Injil, saya kira KBG pun demikian. Ya, bukan hanya KBG itu adalah tempat kita untuk berdoa saja, tapi bahwa kita juga harus bermisi. Tidak perlu harus keluar jauh-jauh, tetapi kita melihat sama saudara kita bermisi dalam KBG kita dengan memperhatikan sama saudara kita yang membutuhkan, ya, yang lemah, yang kurang diperhatikan, ya, dalam segala hal. Ya, mungkin secara ekonomi dia mengalami kesulitan, mari kita membantu. Mungkin secara spiritual, secara psikis dia mengalami sakit, mari kita mengunjungi, memberi kekuatan, memberi semangat untuk hidup. Ya, akhir-akhir ini banyak sekali masalah yang disebabkan oleh mereka yang secara psikis kesehatan rohaninya terganggu. Dan itu menimbulkan banyak persoalan, apalagi menimbulkan kasus. Ya, ini menandakan bahwa banyak orang yang mengalami sakit jiwa, ya, bukan sakit badan, sakit jiwa. Karena jiwanya sakit sehingga membuat badannya menjadi sakit juga sehingga menimbulkan banyak persoalan.
Nah, orang-orang seperti ini sama saudara kita yang dengan persoalan yang seperti ini, inilah yang harus kita kunjungi, kita harus sentuh mereka. Ya. Kita harus sentuh mereka sehingga saya kira Roh Kudus, kalau kita punya niat baik, Roh Kudus juga bekerja sama saudara kita yang dalam situasi seperti itu akan kembali menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang punya semangat hidup. Ya. Saya kira demikian, Pak. Terima kasih Pak Yante atas jawaban yang sangat luar biasa, mendalam dan menarik. Barnabas dan Saulus diutus melalui dukungan komunitas dan penumpangan tangan. Langkah konkret apa yang dapat kita lakukan supaya KBG menjadi komunitas iman dan perjuangan yang penuh, peduli, solider, dan misioner? Silakan. Langkah konkret yang harus kita buat. Langkah konkret apa yang harus kita buat di KBG kita supaya KBG kita menjadi komunitas yang beriman, perjuangan, dan solider. Tentu saja ada langkah konkret. Seperti apa? Silakan. Ya, Ibu Ani. Ya, silakan Mama Foni ya. Baik ya, terima kasih. Langkah konkret yang harus kita lakukan di KBG, yaitu di mana kita harus membangun sikap solidar di antara sesama umat yang ada di KBG. Yang mungkin di sini yang kita harus lebih mengajak itu adalah bapak-bapak, orang muda, laki-laki. Ini yang mungkin kita lebih mengajak mereka. Kita sebagai pengurus mungkin kita harus membangun sebuah hubungan komunikasi yang baik sehingga bapak-bapak dan kaum muda khususnya laki-laki mereka terlibat dalam kegiatan-kegiatan di KBG. Tidak bisa hanya ibu-ibu atau kaum perempuan, tetapi harus minta dukungan dari bapak-bapak dan juga orang muda khususnya kaum laki-laki. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Ibu Foni atas jawaban yang sangat luar biasa. Mungkin ada yang mau tambahkan selain dari Ibu Foni? Tidak ada? Oke, kita terima kasih banyak Bapak Mama atas jawaban yang sangat mendalam, luar biasa, dan menarik sekali. Dan sungguh sesuai apa yang kita alami di dalam KBG kita masing-masing. Sebagai kesimpulan dari saya bahwa dalam Kisah Para Rasul bab 12 ayat 24 ditegaskan bahwa firman Tuhan semakin tersebar dan jemaat bertumbuh. Hal ini mengingatkan kita bahwa KBG seharusnya menjadi tempat sabda Tuhan sungguh didengarkan dan dihidupi. Jika di dalam pertemuan KBG kita sungguh memahami tentang sabda Tuhan dan mengalami pengharapan, maka KBG kita menjadi sumber kekuatan rohani bagi umat dalam memperjuangkan hidup di tengah masyarakat. Itu yang harus kita lakukan di KBG kita. Yang berikut, Jemaat Antioquia digambarkan sebagai komunitas yang tekun dalam doa, puasa, dan ibadat bersama. Hal ini mau menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan iman tidak dapat bertumbuh tanpa relasi yang mendalam dengan Tuhan. KBG juga menjadi tempat untuk mempererat persaudaraan antar umat. Itu menjadi dasar kehidupan bersama di KBG kita. Roh Kudus kemudian mengutus Barnabas dan Saulus untuk keluar membawa Injil kepada bangsa-bangsa lain.
peristiwa ini menegaskan bahwa komunitas iman kita itu selalu bersifat misioner. KBG bukan hanya tempat berkumpul, tetapi menjadi tempat perutusan seperti yang sudah disampaikan Pak Yante tadi. KBG kita dipanggil untuk menghadirkan pengharapan melalui kepedulian yang nyata, memperhatikan mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Itu saya selalu menyampaikan, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita tidak hanya menyerah kepada mereka, karena kita sudah tahu bahwa mereka itu ya sudah tidak mampu. Jadi mereka tidak mampu itu butuh bantuan kita. Lalu yang berikut, perutusan Barnabas dan Saulus terjadi dengan dukungan komunitas melalui doa dan penumpangan tangan. Hal ini mengajarkan bahwa misi gereja kita itu lahir dari kebersamaan dan solidaritas. Jadi kita harus berjalan bersama. Harus ada kebersamaan, tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Sehingga langkah konkret bagi KBG kita adalah kita harus memperkuat persekutuan. Seperti yang Mama Poni tadi mengatakan, kita harus melibatkan semua anggota, termasuk bapak-bapak dan anak-anak, orang muda. Semua mereka yang ada di KBG, kita libatkan mereka. Dengan demikian, KBG kita sungguh menjadi komunitas iman dan perjuangan yang menghadirkan pengharapan bagi gereja dan dunia. Saya pikir demikian kesimpulan dari saya. Selanjutnya saya mengajak kita untuk masuk pada bagian rencana tindak lanjut RTL, sehingga saya mengharapkan kita semua untuk merencanakan, berpikir bersama apa yang mau kita buat ke depan untuk menanggapi, menjawabi dari tema pertama ini, KBG sebagai komunitas iman dan perjuangan. Kapan dilaksanakan, di mana, siapa yang bertanggung jawab. Jadi saya minta kesepakatan kita berpikir bersama untuk melakukan sebagai tindakan nyata kita. Silakan, Bapak Yus. Baik, terima kasih. Untuk kita punya tindak lanjut ini, untuk komunitas yang beriman dan dengan perjuangan, mungkin yang kita utamakan yang pertama adalah kita kembali wajibkan atau istilahnya 2 wajib dalam KBG. Jadi untuk paroki kita, nanti kita akan sampaikan ke paroki, pastor paroki, dan juga sebagai penanggung jawab adalah ketua DPP. Mungkin di semua KBG di paroki ini ada 2 wajib dalam 1 minggu. Nanti di basis KBG yang lain mungkin ada yang sudah tetap dijalankan, sedangkan yang belum itu kita mulai. Di sana bukan hanya untuk berdoa saja, tetapi pada saat berdoa itu tetap ada kula babong, kita rencanakan hal-hal apa yang akan kita buat dalam KBG kita itu. Sehingga mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Yus atas masukan yang baik. Bapak Yus menyampaikan bahwa tindakan nyata yang harus kita buat, yaitu kita harus melakukan kegiatan doa malam wajib di semua KBG di paroki ini. Penanggung jawab Bapak Ketua DPP. Lalu di dalam kegiatan doa bersama itu tidak hanya sebatas doa semata, tetapi ada hal-hal yang perlu kita buat, tindakan nyata, seperti bisa buat sharing kitab suci bersama, atau ada arisan bersama untuk membayar iuran paroki, atau kita bisa berpikirkan bersama dengan kehidupan umat kita, mereka yang sedang mengalami kesulitan, itu yang bisa kita pikirkan bersama dalam
kegiatan doa bersama itu. Sehingga doa bersama di KBG itu menjadi sangat bermakna dan sangat berisi di setiap KBG kita. Saya pikir bagaimana kita sepakat ya dengan kegiatan ini. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Mama semua. Kegiatan katekese APP pertemuan pertama KBG sebagai komunitas iman dan perjuangan telah kita jalani bersama, laksanakan bersama, dan dalam pendalaman tadi sangat luar biasa, dan kita sudah berada di penghujung kegiatan kita. Sekarang kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Pada suster kami persilakan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas pertemuan KBG ini. Terima kasih atas sabda-Mu yang telah kami dengarkan dan pengharapan yang Engkau tanamkan dalam hati kami. Kuatkanlah kami agar KBG kami sungguh menjadi komunitas iman dan perjuangan yang hidup dalam doa, persaudaraan, dan pelayanan nyata bagi sesama. Utuslah kami untuk menghadirkan pengharapan di tengah keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Di dalam KBG 3. Di dalam KBG iman tumbuh dan berakar kuat. Doa dan sabda menuntun perjalanan. Ekaristi sumber kasih setia yang menyatukan. Devosi dan katekese tunjukkan perutusan. Duk in altu maju melayani. Rayakan iman, wartakan perjuangan. Mau mere beriman, sejahtera dan solider. Dalam terang sabda Allah membebaskan. Hai KBG, mari melangkah ke tengah hidup umat. Bela martabat insan dan keadilan. Sosial, ekonomi, budaya digarap bersama. Solidaritas jadi tanda iman yang nyata. Duk in altu maju melayani. Rayakan iman, wartakan perjuangan. Mau mere beriman, sejahtera dan solider. Dalam terang sabda Allah membebaskan. Duk in altu maju melayani. Rayakan iman, wartakan perjuangan. Mau mere beriman, sejahtera dan solider. Dalam terang sabda Allah membebaskan. Dalam terang sabda Allah membebaskan. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua.